Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar pelajaran bahasa Arab. Namun sebelum memulai pembelajaran kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, hari ini kita belajar al-qaidah. Yang akan kita pelajari hari ini adalah kata tanya, atau dalam bahasa Arabnya disebut huruful istifham. Huruful istifham yang akan kita pelajari hari ini hanya dua. Yang pertama itu ada aina yang artinya di mana. Dan yang kedua itu ada kam yang artinya berapa. Nah, kata aina itu digunakan untuk menanyakan letak atau posisi benda atau orang di mana ya, untuk menanyakan di mana orang itu atau benda. Dan kam itu untuk menanyakan berapa jumlah benda atau berapa jumlah orang. Itu kegunaan untuk kam. Dan aina itu di mana, sedangkan kam itu berapa. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita masuk ke dalam contohnya. Kalian bisa lihat di halaman 65 dan 66. Di situ ada contoh dan penjelasan yang lebih jelasnya lagi. Nah, contohnya yang pertama itu ada aina. Aina al-kitabu. Ada di bukunya. Apa itu al-kitabu? Nah, al-kitabu itu adalah kitab. Jadi kalau aina al-kitabu, di mana buku? Itu ada artinya ya, Nak. Di mana buku? Dan kita jawab al-kitabu alal maktabi. Kita sudah belajar huruf jar kan? Apa itu artinya ala? Ala adalah di atas. Jadi kalau al-kitabu alal maktabi itu artinya adalah buku ada di atas meja. Dan yang kedua contohnya aina Aisyatu. Aisyatu fil fasli. Di mana Aisyah? Aisyah ada di kelas. Nah, itulah contoh dari bagaimana kita menanyakan seseorang. Itu aina Aisyah. Bisa kita ganti Aisyah dengan kata yang lain, bisa Muhammad dan yang lainnya. Nah, itulah contoh dari aina. Dan sekarang kita akan melanjutkan ke contoh yang kam. Kam itu kan tadi menanyakan berapa jumlah benda ataupun orang. Nah, kita contohkan yang benda dulu. Kam kitaban fil maktabati. Berapa buku di perpustakaan? Maktabati itu perpustakaan ya. Kitaban itu kitabun. Jadinya buku. Berapa buku di perpustakaan? Itu cara membuat pertanyaannya. Dan jawabannya bagaimana? Kita ulangi dari fil maktabati. Berapa jumlahnya? Misalnya di sana ada 5 buku. Khamsata kutubin. Kita kemarin sudah pernah belajar kan, kalau ada benda yang lebih dari 3, itu 4, 5, 6 atau dan seterusnya, itu menggunakan angka dan dimasukkan ke yang di lebih dari 3-nya. Misalnya kan, ini kalau 1 buku kitabun, kalau 3 buku kutubin. Nah, kutubin ini kalau 6 buku kita pakai yang kutubin dan ditambahkan angka 5 dalam bahasa Arab di depannya. Khamsata kutubin, misalnya 6. Sittata kutubin, misalnya 7. Sab'ata kutubin. Insyaallah paham ya anak-anak cara membuat kalimat ini. Dan yang kedua itu cara menanyakan seseorang. Kam tilmidatan fil fasli. Nah, kam itu artinya berapa? Tilmidatan itu siswi. Fil fasli itu apa? Fi kemarin kita sudah belajarkan harfun jar. Fi itu di atau di dalam. Al fasli itu kelas. Jadi kam tilmidatan fil fasli, berapa jumlah siswi di kelas? Dan dijawab dengan fil fasli
sab'u tilmizatin. Nah, jamak dari atau kalau siswa yang lebih dari 3 atau jamaknya, ya kalau lebih dari 3 itu, 3 atau lebih itu dikatakan jamak ya nak. Nah, jamak dari 3 siswa itu tilmizatin. Jadi kalau ada 7 siswa, sab'u tilmizatin. Kita ganti misalnya ada 10, asyara tilmizatin. Misalnya angka 6, sittata tilmizatin. Terus angka 5, khamsa tilmizatin. Nah, insyaallah bisa ya membuat kalimat dengan jumlah bukunya sekalian. Nah, jadi itu contoh cara menggunakan kam dalam bentuk benda dan dalam bentuk seseorang. Kam kitaban fil maktabati, kam tilmidatan fil fasli. Baiklah anak-anak, hari ini kita cukup mempelajari materi tentang Al-Qaidah tadi. Nah, kalian silakan membaca benar-benar dan pahami benar-benar. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.